Halo, kita lanjutkan lagi untuk kelas saham lanjutannya untuk hari kelima. Di hari kelima ini kita akan membahas bagaimana menghitung intrinsic value yang paling akurat, tetapi tentu saja ini paling susah untuk dilakukan. Nah, mencari intrinsic value yang paling akurat itu metodenya disebut dengan discounted cash flow. Warren Buffett sama Charlie Munger suka bilang bahwa intrinsic value dari sebuah perusahaan itu adalah semua cash flow yang masuk ke perusahaan tersebut dari sekarang sampai waktu tidak terhingga, kemudian di discount cash yang ada di future itu dengan nilai yang sekarang. Memang konsep discounted cash itu agak susah ya dipahami, tapi pada dasarnya cash di masa sekarang itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding cash yang masanya ada di future. Sama kayak perusahaan pengen dapat cash sekarang untuk melakukan modal, yang dilakukan perusahaan itu apa? Biasanya kan minjem ke bank ya. Nah, kalau minjem ke bank kan pasti ada bunganya. Kalau misalnya pinjemnya pendek, biasanya bunganya tidak terlalu banyak yang harus dibayar. Kalau pinjemnya bertahun-tahun, ya tentu saja total bunga yang harus dibayarkan selama sekian tahun jauh lebih banyak dibanding kalau pinjamnya cuma sekian bulan. Nah, proses untuk menghitung harga cash di masa lalu, di masa depan, ditarik ke masa sekarang, itu disebut dengan discounted cash. Rumusnya tidak terlalu susah. Yang digunakan untuk menghitung discounted cash flow ini, rumus yang pertama, atau kalau misalnya kita menghitung cash yang akan kita dapatkan tahun depan di diskon ke tahun sekarang, itu bisa kita lihat di rumus paling kiri ya. Cash CF1 itu artinya cash flow tahun depan didapatkan sekarang, itu di diskon sebesar cash flow yang ada di masa depan itu berapa nilainya, kemudian dibagi cash flow yang sekarang ditambah R itu singkatan dari rate of return yang kita inginkan. Misalnya rate of return-nya 10%, 15%, atau 20%, kemudian dipangkat 1 karena tahun depan kan ya. Jadi dipangkat 1 itu digunakan untuk membagi cash flow yang masuk ke sekarang karena didiskon selama 1 tahun. Nah, di sebelah kanannya, kalau tahun yang kedua cash flow-nya didiskon dengan atau dibagi dengan 1 ditambah rate of return-nya dipangkat 2. Kemudian yang 3 tahun di depan ditarik ke sekarang, atau di nilai harganya cash yang akan datang 3 tahun nanti di hari ini atau sekarang ini, itu harusnya dibagi dengan 1 ditambah R pangkat 3. Kemudian pangkatnya naik terus, pangkat 4, 5, 6, 7, 8 sampai tahun tertentu yang akan kita hitung. Nah, rata-rata discounted cash flow ini kita gunakan periodenya 10 tahun. 10 tahun itu kira-kira periode yang cukup panjang tapi tidak terlalu pendek, dan biasanya selalu digunakan untuk mengevaluasi berapa lama atau seberapa timeline dari investasi gitu. 10 tahun itu selalu jadi patokan ya yang lazim, karena mungkin didasarkan pada umur seseorang atau didasarkan pada karir seseorang di perusahaan gitu ya. 10 tahun itu nggak terlalu panjang tapi tidak juga terlalu pendek gitu. Nah, discounted cash flow ini sudah ada dari awal tahun 1900 dan digunakan terus-menerus untuk mengevaluasi suatu rencana ke depan yang menghasilkan cash flow, yang menghasilkan profit gitu ya. Kemudian ditarik ke sekarang, kira-kira nilai cash yang akan diambil selama 10 tahun ke depan itu berapa lama. Nah, discounted cash flow ini untuk mengevaluasi perusahaan cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang, yang terus-menerus bisa menghasilkan pertumbuhan profit gitu ya. Nah, kalau menggunakan valuasi yang sebelumnya kita pelajari, misalnya PBV 1 atau PE 10 gitu, per 10 gitu, itu untuk perusahaan yang berkembang itu tidak cocok, karena perusahaan yang kembang biasanya sangat mahal harganya. Contohnya sekarang BCA itu yang selalu berkembang, tiap tahunnya R-nya sudah di atas 25, PBV-nya di atas 5 gitu. Apakah BCA dengan perkembangan segitu luar biasa cepat
itu dengan harga yang sekarang mahal apa tidak, itu tidak bisa dihitung menggunakan metode yang sebelumnya kita pelajari, tapi mungkin bisa dihitung berdasarkan metode yang DCF ini. Dan kita mungkin bisa menghitung perusahaan-perusahaan yang berkembang itu jadi walaupun kelihatannya valuasinya mahal, tetapi ternyata murah karena pertumbuhannya yang luar biasa. Nah, untuk menghitung DCF, rumusnya itu sepertinya gampang dari sisi konsep discounted cash flow-nya. Tapi ternyata asumsi yang harus dilakukan ini sangat-sangat banyak gitu ya. Asumsi yang dilakukan sangat banyak ini kadang-kadang ini yang menjadi sumber perdebatan antar orang yang melakukan evaluasi perusahaan yang sama dengan menggunakan discounted cash flow. Ada yang melakukan asumsi yang sangat tinggi, ada juga yang melakukan asumsi yang sangat moderate, ada juga yang melakukan asumsi yang sangat negatif gitu ya, sangat sangat pesimistis terhadap masa depan, mungkin karena akan ada resesi, mungkin karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, asumsi-asumsinya ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan dari perusahaannya. Nah, kalau misalnya kita mengevaluasi beberapa parameter atau matriks untuk fundamental, kita akan melihat kira-kira dengan lumayan holistik gitu ya, pertumbuhan dari perusahaannya itu berapa. Nah, growth rate-nya ini bisa kita ambil misalnya dari pertumbuhan EPS-nya, earning per share-nya atau profit per sahamnya. Kita bisa lihat dari equity-nya, kita juga bisa lihat dari pendapatannya, bisa juga dari pertumbuhan cash-nya dan beberapa parameter yang lain. Tapi 4 parameter paling atas ini yang sebelumnya kita sempat bahas, profit, kemudian equity, revenue, dan cash, ini sudah cukup untuk melihat kira-kira pertumbuhannya itu berapa persen. Nah, kita tidak bisa menggunakan salah satunya saja karena nanti asumsinya jadi terlalu dangkal gitu ya. Mungkin EPS-nya naik signifikan karena memang perusahaannya lagi untung banyak, tapi ternyata untung banyak digunakan untuk membayar utang gitu ya, karena kelihatan dari profitnya banyak tapi kok cash-nya nggak nambah gitu. Jadi kita perlu lumayan holistik untuk mengevaluasi pertumbuhannya ini dari beberapa parameter. Kalau tidak begitu nanti hitungan DCF-nya bisa terlalu menyimpang dari kenyataan. Nah, kita ambil contoh Bank BTN. Bank BTN ini selama 10 tahun, selama ini dari tahun 2022 sampai 2016, itu berarti 7 tahun ya. Selama 7 tahun, angka-angka yang bisa kita dapat dari IDX maupun dari toolsnya sekuritas itu terlihat seperti ini. Jadi yang pertama kita bisa lihat yang bawah dulu ya. Kita lihat equity-nya tiap tahun seperti apa. Ini semuanya angkanya per share ya, per saham. Kemudian EPS-nya, sales, cash, dan seterusnya. Nah, yang paling penting 4 baris di atas, kita lihat bahwa BTN ini perkembangannya naik turun ya. Biasanya kalau perkembangannya naik turun ini kita ambil ujung ke ujung dari tahun 2016 sampai 2022. Tetapi kalau misalnya asumsinya berganti, misalnya karena ada suatu aksi korporasi tertentu di tahun tertentu, kita bisa ngambil periode yang lebih pendek gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini pertumbuhannya lumayan tinggi ya, terutama di tahun-tahun terakhir setelah pandemi. Contohnya EPS-nya berkembang dari tahun 2019 ke 2020, 2021, 2022 itu terus naik signifikan. Nah, setelah kita lihat ternyata BTN ini tahun 2009 mencadangkan lebih banyak modalnya untuk mengantisipasi kredit macet, sehingga keuntungannya turun, dan itu sebetulnya hal yang baik sekali ya. Walaupun terlihat turun, sebetulnya bukan turun karena performance-nya, terlihat dari sales-nya yang masih terus-terusan naik gitu ya, tapi karena memang ada pencadangan terhadap NPL-nya atau terhadap kredit macet. Nah, akhirnya dari perhitungan ini terlihat di atas future EPS growth rate-nya kita ambil 28% dari keuntungan terakhirnya dari tahun 2021 ke 2022. Sedangkan yang 2016, 2017, 2018
Sementara kita ignore karena memang itu terlalu tinggi karena pencadangannya masih sangat rendah ya. Setelah tahun 2019 pencadangannya jadi dinaikkan. Nah, kita lihat kalau asumsinya growth-nya ke depan 2023, 2024, 2026 adalah 28%. Kemudian kita lihat juga price earning ratio-nya atau PER-nya itu kita asumsi 10 ya. Terlihat di tahun-tahun sebelumnya memang range-nya antara 7 sampai agak tinggi di tahun 2019 itu pencilan ya, agak tinggi tahun 2020 lah 11 kali gitu, atau 2017 12 kali. Kita ambil tengah-tengahnya, asumsi future PE-nya 10. Nah, sekarang ini BBTN harganya sangat murah, PER-nya itu masih sangat rendah di bawah 6 kali ya, 5, sekian kali, sehingga masih ada room untuk BTN ini berkembang. Nah, kalau kita lihat fair price-nya dengan asumsi segini, sebetulnya fair price-nya BTN itu sangat tinggi ya, sekitar 4.000 dibanding harga yang sekarang. Nah, kalau 4.173 itu kita bagi 2 untuk dapetin MOS-nya 50%, maka harga MOS-nya, harga aman untuk beli itu adalah 2.087. Dan harga yang sekarang itu adalah 1.245, itu masih di bawah banget dibanding fair price-nya, dibanding MOS-nya juga. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan evaluasi ini, BBTN itu sangat-sangat salah harga. Kalau kita mau kalau kita yakin dengan perhitungannya ini, sebetulnya BTN kalau mau naik menjadi fair price-nya masih ada mungkin nyaris 3 kali lipat ya, dari 1.200 ke 4.173. Nah, dan kalau kita simpulkan, berarti BBTN sekarang ini sangat salah harga. Kalau kita masih yakin BTN akan tumbuh 28% di beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan secara konsisten, maka fair price-nya sekitar 4.000. Nah, kita bisa lihat kalau dihitung secara detail ya, berarti harga saat ini 1.245, fair price-nya adalah 4.000. Dan harga MOS-nya itu 50% dari fair price, itu adalah harga di mana kita bisa mulai masuk. Kemudian kalau kita mau mencapai fair value-nya, berarti potensi keuntungannya adalah 235% atau 2 kali lipat, nyaris 3 kali lipat ya. Nah, ini adalah hitung-hitungan bagaimana fair value, kemudian margin of safety-nya, dan harga yang sekarang untuk Bank BTN. Nah, kemudian kita contoh berikutnya, dengan hitungan yang sama, kita lihat Bank BTPN Syariah ya. BTPS ini adalah Bank BTN Syariah. Kita lihat ternyata BTN Syariah, setelah kita lihat equity, cash, revenue, itu kita simpulkan 10 tahun ke depan EPS growth-nya sekitar 17%. Kemudian PE-nya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kita ambil yang lumayan moderate 13 kali. Dan setelah dihitung-hitung, fair price-nya adalah Rp3.406. Kemudian harga MOS-nya berarti dibagi 2 ya, 1.700. Kemudian price yang ada sekarang adalah 2.140. Ini masih jauh dibanding MOS-nya. Kita tunggu untuk BTPS ini sampai mencapai MOS-nya, baru kita masuk. Dan saran saya juga untuk saham yang sedang turun seperti BTPS sama BTN, itu masuknya jangan sekali, masuknya pas waktu MOS, kemudian lanjut lagi masuk berikutnya sampai beberapa kali, sehingga kita bisa mendapatkan average yang lumayan bagus. Maksudnya adalah kalau misalnya kita punya modal sekitar 10 juta, ya mulai masuknya jangan langsung 10 juta pada harga MOS ya. Tapi pada harga MOS kita masuk sekitar 25% gitu, 2,5 juta. Kemudian kalau turun lagi sampai 10% di bawahnya, masuk lagi. Kalau turun lagi sampai minus 20%, tambahin lagi, sampai akhirnya entry yang keempat kita bisa menambah lebih banyak lagi. Dan setelah itu biasanya kita tunggu beberapa lama untuk sahamnya akhirnya diapresiasi oleh market, karena yang turun pasti akan balik naik lagi, dan yang udah naik ketinggian pasti akan turun lagi. Tidak ada yang
abadi ya, tidak ada yang naik terus-terusan atau turun terus-terusan, kecuali memang perusahaannya bangkrut sehingga terus turun-turun terusan. Tapi kalau kita lihat dua perusahaan ini, dua-duanya bank dan dua-duanya mempunyai nasabah yang cukup bagus, bisnisnya juga bagus, dan ke depannya masih bertumbuh, masih ikut pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Kalau artinya kita masih tumbuh terus, bank ini akan terus mendapatkan profit. Oke, itu kira-kira bagaimana mengevaluasi harga fair price menggunakan discounted cash flow. Memang ini sudah jadi baku ya, lebih baku daripada cara mengevaluasi sebelum-sebelumnya, tapi ya butuh waktu, mungkin satu emiten bisa beberapa jam gitu ya, kita kumpulkan data-datanya sampai akhirnya ketemu asumsi-asumsi yang perlu kita isi di sini sehingga kita mendapatkan fair value-nya. Tapi once udah selesai, ya udah dipakai terus-terusan gitu. Kita bisa awasi harganya apakah sudah di bawah MOS apa enggak. Kalau sudah di bawah MOS, kita bisa mulai untuk akumulasi. Oke, semoga bermanfaat ya untuk menghitung fair value menggunakan JF. Sampai jumpa. Terima kasih.